memberikan hidayah, memberikan bimbingan terhadap siapa saja, terhadap umatnya, kepada siapa saja. Namun Allah memberikan hidayah terhadap orang yang mau membuka hatinya. Orang-orang yang tidak mau menerima bimbingan agama, tidak mau menerima ajaran agama, orang yang jauh dengan agama, tidak beriman kepada Allah, mereka itulah hatinya mereka tutup. Mereka tutup sehingga hidayah Allah, petunjuk Allah tidak akan. Hidayah selalu terbuka untuk siapa saja. Kapan tempatnya? Tempatnya dia pilih. Tandanya kalau orang tersebut mau menerima hidayah, taat kepada Allah. Tandanya apa orang taat kepada Allah? Mau sholat, mau ibadah, berbuat baik, membaca Quran, termasuk hadir di masjid-masjid zikir, masjid taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Gria Al-Bawawi yang senantiasa dimuliakan Allah dan semoga senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, sehingga bisa hadir kembali di masjid ini dalam rangka salat subuh berjamaah, dan dilanjutkan taklim kali ini insyaallah kita satu ayat dua ayat, semoga bisa menangkap kandungan ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga dengan memahami sedikit demi sedikit apa yang ada dalam ayat-ayat tersebut, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa meningkatkan kadar keimanan kita. Semoga kita senantiasa dalam melaksanakan ketaatan kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk
orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Junjung kopinya. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjutkan. Taklim kali ini kita lanjut An-Nisa ayat 88 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Aturiduna an tahdu man adallallah wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'an fala tattakhidhu minhum awliya فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. فما لكم في المنافقين fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Fama mongko ana to lakum iku tetep kedue sira kabeh ai masaknukum tegese kahanan ira kabeh sirtum dadi sira kabeh fil munafiqina ing dalam pira-pira wong munafik fi'ataini dua kelompok ai firqataini. Wallahu tawi Allah iku arkasahum ayrat tahun tegese balekake sapa Allahum ing munafikin bima kelawan sebab barang sebab perkara kasabu kang wis agawe sapa munafikin bayani minal kufri saking kekafiran wal ma'asilan kemaksiatan. Aturiduna ana ta kepengin sira kabeh ngarepake sira kabeh antahdu ing yen ta paring hidayah aweh petunjuk sira kabeh man ing wong adalla kang wis nyesatake ing man sapa Allah ai ta'ud duhum padha nganggap sira kabeh ing munafikin iku min jumlatil muhtadina saking pira-pira jumlahe wong kang oleh hidayah.
Wal istifhamu utawi kalimat istifham fil maudhi'aini ing dalem panggonan loro. Kalimat istifham ma dan hambia aturi itu bukan huruf istifham semua, kalimat pertanyaan. Wal istifham utawi huruf istifham fil maudhi'aini ing dalem rong panggonan iku lil ingkari krana penyanggahan. Waman lan sapane wong iku waman lan sapane yudlil kang wis nyesatake ing man sapa Allah falan tajida mongko babar pisan ora bakal nemu sapa man lahu maring hidayah apane sabilan dedalane aitorikon tegese dalan ilal huda maring petunjuk. Ayat ini ayat 78 An-Nisa. Asbabun nuzulnya menerangkan tentang prasangka, dugaan dan bahkan penilaian secara langsung para sahabat Nabi terhadap sahabat Nabi yang lain tentang kualitas keimanan, loyalitas terhadap Nabi pada waktu itu. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Mengapa kalian terhadap orang munafik itu terjadi dua kelompok, dua anggapan? Ini asbabun nuzulnya. Coba kita lihat sebelumnya ini Pak ya. Walamma roja'an nasun min ahadin ikhtalafa an-nasu fi faqala farikun aqtuluhum wa qala farikun la. Walamma roja'a dan ketika kembali nasun manusia sahabat Nabi yang dimaksud nasun ini min Uhudin dari perang Uhud ikhtalafa berselisih pendapat. Siapa sang berselisih pendapat? An-nasu para sahabat Nabi fihim di dalamnya. Faqala maka mengatakan farikun sebagian kelompok aqtuluhum aku akan bunuh mereka. Wa qala farikun la. Ini asbabun nuzulnya ayat ini disampaikan ketika Nabi dan para sahabat waktu itu habis perang Uhud, setelah perang Uhud tentunya perang tersebut Nabi dan para sahabat menerima kekalahan. Karena apa? Dari 1.000 orang yang berangkat di tengah perjalanan 30% kembali. 350 adakan 350 kembali ke Madinah, tidak jadi perang. Nah, kemudian anggapan sahabat Nabi ada yang mengatakan orang-orang tadi yang kembali berarti mereka menandakan tidak loyal terhadap Nabi. Mereka sudah kufur, sudah ingkar terhadap perintah Allah dan perintah Rasul. Mereka sudah ingkar, tidak percaya terhadap Nabi, tidak percaya dengan Al-Quran. Untuk itu, aqtulhum, nanti sampainya di Madinah akan aku bunuh. Kemudian sekelompok lagi, waqala farikun la, jangan dibunuh. Mereka juga masih berdampingan dengan kita, mereka masih menyatakan Islam, masih sholat, masih baca Quran, masih berdampingan dengan kita, jangan dibunuh. Siapa tahu nanti mereka dapat hidayah.
Kemudian turunlah ayat famalakum fil munafiqina fi'ataini. Kenapa kalian wahai para sahabat Nabi saat ini kamu terjadi dua kelompok? Ada yang meyakini seperti itu, meyakini orang-orang yang keimanannya senantiasa dipertanyakan karena tidak loyal, tidak mengikuti kata Allah dan Rasulnya pada saat itu. Kemudian wallahu arkasahum bima kasabu. Itu semua wallahu arkasahum, Allah telah mengembalikan kesesatannya karena bima kasabu, karena sebab perbuatan mereka sendiri. Aturiduna antahdu man adallallah, apakah kalian ingin memberikan petunjuk terhadap orang yang sudah disesatkan Allah? Berarti orang itu sudah disesatkan Allah. Apa kalian ingin memberikan petunjuk, mengarahkan terhadap mereka? Ini menggambarkan bahwa semua hidayah Allah selalu memberikan hidayah, memberikan bimbingan terhadap siapa saja, terhadap umatnya, kepada siapa saja. Namun Allah memberikan hidayah terhadap orang yang mau membuka hatinya, orang yang mau membuka hatinya untuk beriman kepada Allah. Kalau orang tersebut hatinya dibuka hanya sedikit, berarti masuk hidayahnya sedikit. Masuk hidayahnya sedikit. Kalau orang tersebut hatinya buka tutup, berarti hidayahnya mampu. Hidayahnya mampu. Kalau orang tersebut hatinya dibuka lebar, Allah kasih hidayah penuh dengan hidayah. Orang-orang yang tidak mau menerima bimbingan agama, tidak mau menerima ajaran agama, orang yang jauh dengan agama, tidak beriman kepada Allah, mereka itulah hatinya mereka tutup sehingga hidayah Allah, petunjuk Allah tidak akan masuk. Tidak akan masuk. Khatamallah, kalau sudah seperti itu, khatamallahu ala qulubihim, Allah sudah mengunci mati hati mereka. Kalau sudah dikunci mati, hidayah nggak akan bisa masuk. Karena itu ada bima kasabu, ulah mereka sendiri, perbuatan mereka sendiri, minal kufri wal ma'asi, dari keingkaran, wal ma'asi, dan perbuatan maksiat yang senantiasa dilakukan. Aturiduna antahdu man adallallah, apakah engkau ingin memberikan petunjuk, bimbingan, berikan hidayah, mengarahkan terhadap orang yang sudah disesatkan Allah? Kalau orang itu sudah disesatkan Allah, satu hari dikasih nasihat 10 kali tidak akan masuk. Sebagaimana halnya paman Nabi Abu Thalib ketika ingin meninggal dunia, belum menyatakan iman secara zahir terhadap Nabi, belum menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi melebar air mata, ingin menuntun pamannya tersebut mati dalam keadaan membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la tahdi, tidak akan bisa memberikan petunjuk, memberikan hidayah man, terhadap orang ahbabta yang engkau cintai, termasuk pamanmu. Walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi Allah yang akan memberikan hidayah terhadap orang yang dikehendaki. Dan orang yang dikehendaki itu
mereka dipilih Allah dan mereka mau diberi hidayah, dan pamanmu tidak mau. Untuk itu orang-orang yang senantiasa mau membuka hatinya, Allah akan berikan petunjuk, berikan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Kan kita baca dalam surat Ihdina, tunjukkanlah pada kami sirata, jalan al-mustaqim yang jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Orang yang jauh dengan agama, jauh dengan Islam, mereka itu berarti belum dibuka hatinya, belum membuka hatinya untuk mendapatkan hidayah yang paling intinya adalah al-Islam, mau menerima agama. Wa may yudlilillah, nah ini sama dengan tadi. Wa may yudlil, barang siapa yang Allah, wa may yudlillah, barang siapa yang Allah sudah menyesatkan, falan tajida lahu sabila, maka tidak ada jalan baginya, jalan menuju agama, jalan menuju kebaikan. Ai tariqon ilal huda, jalan untuk mendapatkan hidayah. Hidayah apa itu, Pak? Apa itu hidayah, Pak? Hidayah mah tetangga saya, Pak, namanya Hidayah. Ada orang di kampung saya namanya Bu Hidayah Al-Hafidh. Ada Al-Hidayah, Pak, Musola Al-Hidayah, Masjid Al-Hidayah. Yang dimaksud hidayah adalah apa? Petunjuk jalan kebenaran dari Allah Subhanahu. Apa tanda-tandanya kalau orang itu mendapatkan hidayah? Mereka senantiasa dekat kepada Allah. Dilihat dari mana mereka dekat dari Allah? Senantiasa tekun dalam melaksanakan ibadah, baik di rumah atau di manapun mereka berada. Itu tandanya orang tersebut senantiasa mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waddu law takfuruna. Jadi ayat tersebut menyampaikan pesan bahwa kelompok sahabat Nabi mencurigai dari sahabat Nabi yang lain, mereka yang tidak loyal terhadap Nabi, mereka itulah golongan orang munafik. Di hadapan Nabi mereka beriman, tapi setelah di belakang Nabi dia menyatakan apa? Tidak mau melaksanakan perintahnya. Waddu law takfuruna, waddu lamun ayataman nau ngarepake sira kabeh. Lau takfuruna, lamun podo kafir sira kabeh kama kaya perkara kafaru kang padha kafir sapa munafikin, ai fatakununa mongko sira kabeh antum wahum kamu dan mereka sawaan padha wae fil kufri ing dalam kekufuran. Jika engkau menginginkan, waktu lau takfuruna kama kafaru fatakunu sawa. Mereka mengharapkan ini disebut Allah, wahai para sahabat dan orang beriman. Mereka orang-orang munafik, orang-orang kafir saat ini mengharapkan agar kalian tetap dalam kekufuran seperti mereka dalam kekufuran. Maksudnya apa? Mereka menginginkan kembali supaya apa? Kembali ke agama nenek moyang mereka. Mengharapkan kita itu apa? Seperti kafir seperti mereka. Jadi sama aja. Kalau udah seperti itu, fala tattakhidu minhum auliya,
fala tatakhidu mongko aja ngalap sira kabeh minum saking munafikin auliyaa ing pelindung. Kalau sudah seperti itu, fala tatakhidu minum auliya, jangan engkau jadikan di antara mereka auliya sebagai pelindung. Tawalunahum, jaluk perlindungan sira kabeh hum ing munafikin wa in addaru al iman, lan senajan ndohirake sapa munafikin al iman, biarpun mereka mendohirkan imannya, karena hakikatnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kecuali hatta yuwajiru fi sabilillah, hatta yuwajiru sainggo padha pindah sapa munafikin fi sabilillah ing dalam, kecuali mereka menyatakan hijrah. Ayat tersebut ada yang menafsirkan para sahabat Nabi ketika diajak hijrah ke Madinah, ada yang mau hijrah secara totalitas, ada yang enggak mau hijrah, tetap beriman kepada Nabi tapi tidak mau hijrah ke Madinah. Itu harapannya apa? Ketika di Madinah dia tidak dimusuhi sahabat Nabi, sahabat Muhajirin, sahabat Ansor. Ketika di Mekah dia tidak dimusuhi orang Quraisy. Karena dia berat ingin pindah hijrah ke Madinah, masih berat keluarganya, masih berat kekayaannya, masih berat hal-hal yang pada saat itu dimiliki di Mekah, sehingga dia tidak mau pindah hijrah ke Madinah. Kemudian ya hidayah, ya kembali lagi, ada yang mencari hidayah, ada yang menunggu hidayah, ada yang ada yang tadi Pak itu namanya kalau naik gunung bukan mencari hidayah. Mencari hidayah itu bukan di tempat-tempat yang seperti itu mau cari wangsit kali Pak. Cari wangsit, naik gunung, kemudian ke tengah laut, ya di tempat yang sepi, itu bukan mencari hidayah, ya mencari wangsit. Hidayah selalu terbuka untuk siapa saja, kapan tempatnya di hati kita. Tandanya kalau orang tersebut mau menerima hidayah, taat kepada Allah. Tandanya orang yang taat kepada Allah, ya mau sholat, mau ibadah, berbuat baik, mau baca Quran, termasuk hadir di majelis zikir, majelis taklim, berbuat kebaikan untuk orang lain, itu tandanya orang itu hal tersebut juga semakin membuka hidayah Allah lebih lebar lagi. Jadi makanya ketika dalam sholat ihdinas siratal mustaqim, selalu minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, berikan hidayah kepada kami, dan hidayah tersebut yang akan membuat tingkah laku kami, perilaku kami senantiasa lurus. Yang dimaksud lurus yaitu sesuai dengan ajaran agama Islam. Kita ikut kira-kira ya. Kecuali orang tersebut mau hijrah, hijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandanya orang itu hijrah di jalan Allah. Apa disebut hijrah? Wal muhajiru manaha anhu, yaitu meninggalkan apa yang senantiasa dilarang oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu dilarang oleh Allah, ditinggalkan, berarti itu dia hijrah. Artinya apa? Dan termasuk hijrah, pindah dari perbuatan yang tidak baik, pindah berubah menjadi berbuat yang baik. Yang dimaksud hijrah fisabilillah itu senantiasa kembali kepada jalan Allah, jalan yang diridhoi Allah. Jalan yang diridhoi Allah itu apa? Yaitu agama Islam. Kecuali kalau mereka kembali ke jalan Allah, boleh kita berlindung kepada mereka, minta perlindungan kepada mereka. Kita jadikan mereka tokoh, kita jadikan pemimpin, kita support terus. Kalau memang betul-betul mereka kembali kepada Allah. Fa in tawallau hijratan shahihatan. Jadi dimaksud mereka hijrah di jalan Allah, hijratun shahihatun wa huwa hijratun shahihatun, itu hijrah yang benar-benar hijrah secara total, bukan setengah-setengah, bukan separuh-separuh. Tahaqqaqa imanuhum, mereka menyatakan dalam keimanannya, menyatakan dalam imannya tadi itu dengan bentuk ibadah, tidak disimpan. Mereka yang lain sholat, ya sholat, yang lain baca Quran, yang lain berperang, ikut berperang. Fa in tawallau, mongko lamun bangkang, mongko lamun minggu berpaling sapa munafik, ay wa aqamu ala ma hum alaihi, mereka tetap dalam pendiriannya seperti semula, tetap kokoh dalam pendirian semula. Kalau seperti itu, fakhuduhum moko ngalaku sira kabeh munafikin bil usri kelawan nahan. Waktu luhum lan perang sira kabeh munafikin haisu wajatum ing dalam sekiranya nemu sira kabeh munafikin. Kalau mereka berpaling, kalau nggak mau diajak nggak mau, dikasih nasihat nggak mau, tetap dalam pendiriannya, fakhuduhum bil usri, ya udah ambil tindakan, ambil tindakannya pada saat itu, ya udah tahan mereka, jangan diberikan kebebasan, tahan sampai mereka menyatakan iman yang sempurna, iman yang benar-benar iman, tidak separuh-separuh. Waqtulum haitsu wajadtumuhum, setelah ditahan, perangi mereka sehingga mereka betul-betul menyatakan beriman kepada Allah dan Rasul. Kalau memang masih bertahan seperti itu, wala tattakhidu minhum waliya wala nasira, jangan engkau jadikan penolong, jangan engkau jadikan pelindung, wala nasiron, dan jangan kalian juga minta tolong terhadap mereka. Minta tolong dalam rangka apa? Minta tolong dalam rangka memerangi musuh kita. Maksudnya apa? Diajak musyawarah, diajak debat, diajak tukar pikiran. Kalau mereka memang tidak beriman, kalau mereka diajak pikiran, justru nanti apa? Arahan mereka selalu apa? Melemahkan Islam, melemahkan agama, sehingga nanti ajakan Nabi dan Rasulnya apa? Tidak sesuai dengan apa? Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dilemahkan terhadap orang-orang yang tidak beriman, termasuk orang munafik. Jadi orang munafik mulai zaman Nabi sampai nanti akhir zaman tidak pernah akan hilang. Orang yang tidak beriman kepada Allah dari zaman Nabi sampai nanti hari kiamat masih ada terus. Nah, itu tujuannya apa? Untuk mencoba. Tujuannya untuk mencoba apakah mereka termasuk orang yang baik dalam kehidupannya, dalam melaksanakan perintahnya, atau termasuk orang-orang yang tidak baik. Karena Allah
menciptakan kita hidup ini apa? Diuji. Siapakah di antara kalian yang baik amalnya? Siapa di antara kalian yang buruk amalnya? Yang baik nanti dibalas Allah dalam surga, yang buruk dibalas Allah dalam pintu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqa dikirim alladzina taqaw rabbahum, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, taat kepada Rabbnya, dikirim kemana? Ilal jannati, ke surga zumara, rombongan. Jadi orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang senantiasa menyatakan ketaatannya kepada Allah, nanti mereka kelak dibalas Allah, dibawa ke surga rombongan, bukan sendiri-sendiri. Rombongannya pakai apa, Pak? Mungkin ada kalanya pakai bis, ada kalanya pakai mobil, ada kalanya dikirim berjalan kaki. Semua tergantung apa? Semua tergantung tambahan amal mereka, tergantung dengan tambahan amal mereka. Kalau orang yang senantiasa rajin berkorban pada Idul Adha, nanti mereka digiring ke surga, mereka naik hewan yang ketika dijadikan korban. Ketika ada orang tersebut digiring ke surga menggunakan apa? Menggunakan kendaraan, bis atau mobil atau kuda. Nah, itulah segala fasilitas yang pernah dikorbankan ketika mereka masih hidup di dunia. Ilal jannati zumara, berbondong-bondong, rombongan. Hatta idza ja'uha. Nah, ketika mereka sampai di surga, futihat abwaaba, pintu surga dibuka. Yang buka siapa? Khazanatuha, penjaga surga. Siapa yang menjaga surga? Malaikat Ridwan. Kenal, Pak? Malaikat Ridwan. Kenal enggak, Pak? Kalau Pak Ridwan kenal? Blok C ada Pak Ridwan. Supaya kenal malaikat Ridwan, sehingga malaikat Ridwan menerangkan salamun alaikum, betul. Salamun alaikum, betul. Kesejahteraan buat kalian, kesejahteraan buat kalian. Nah, termasuk ayat sebelumnya ada kan, Pak ya? Ayat sebelumnya, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila kalian diberi penghormatan, diberi salam, balaslah salam tersebut dengan balasan yang lebih sempurna. Ketika kita dibalas dikali salam, assalamualaikum, kita menjawab waalaikumsalam, minimal. Syukur lebih baik, waalaikumsalam warahmatullah. Syukur lebih baik lagi, yang sempurna dengan jawaban sempurna, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga malaikat Ridwan menyambut orang-orang penduduk al surga, salamun alaikum, sama juga assalamualaikum. Rombongan dari Lebak Wangi hadir semua ya, alhamdulillah, gambarannya seperti itu. Jadi orang yang senantiasa menebarkan salam kedamaian, mendoakan terhadap saudara-saudaranya, itu nama dikangani oleh malaikat Ridwan. Salamun alaikum, salam damaian buat kalian semua. Betul ya, semoga tibtum kalian mendapatkan suatu keajaiban dari Allah, hal-hal yang baik bagi Allah. Fadkhuluha khalidin, sudah masuklah selama-lamanya. Itu sambutan dari malaikat Ridwan. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, termasuk orang-orang munafik, janganlah kau libatkan mereka dalam kemajuan agama. Sini wala tattahidu minhu waliya wala nasira. Jadi gambarannya kalau kita analogikan, orang-orang seperti itu
jangan dilibatkan untuk kemajuan agama dalam hal apapun, atau minta tolong terhadap wala masiro, jangan minta pertolongan terhadap mereka untuk membasmi musuh-musuh Islam. Ilal ladzina yasiluna, kecuali orang-orang yang mau menyambung tali silaturahim ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun yang dapat kami sampaikan pada jawab. Ya. Ya, memang termasuk turunnya ayat yang tadi itu innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Itu ketika pamannya Nabi Abi Thalib menghadapi syakaratul maut, dituntun Nabi supaya bersyahadat, tapi Abi Thalib enggak mau. Kemudian ditegur oleh Allah, innaka la tahdi, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah, petunjuk jalan berupa Islam, menuntun kalimat syahadat terhadap orang yang engkau cintai termasuk paman. Karena Allah walakinallaha yahdi may yasha, Allah yang memilih orang tersebut mendapatkan hidayah dan yang dipilih itu mau. Di dalam versi yang lain, walaupun pamannya Nabi sampai meninggal tidak beragama Islam, termasuk orang yang tidak beriman yang siksanya paling ringan, dan nanti kelak di hari kiamat akan mendapatkan syafaatnya Nabi. Gimana? Termasuk apa? Termasuk bapak ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk apa? Itu termasuk apa? Zaman fatrah itu apa? Mereka mengikuti melaksanakan suatu hal yang baik, tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah menyembah patung, tidak menyembah berhala, tapi mereka apa? Menyembah kepada apa? Sang pencipta. Termasuk apa? Orang yang sangat baik. Mungkin itu kali ya. Ilal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun. Mungkin yang dapat kami sampaikan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya fattah ya alim iftah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma lam tanalna ma la tanal alimna ma yanfa'una alimna ma la yanfa'una innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasbah wa min dainin la tajal sarin dalil arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana kalamidana wa al-baitina wa man hadara fi adil jama'a min al-ilmi wal ibadah wal iman wal rizqi wal qur'an wal du'a wal khair wa
ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada bapak-bapak yang memberikan sebagian infaknya untuk donasinya, donaturnya untuk acara subuh berkah. Semoga dibalas oleh Allah dengan rezeki yang banyak, berkah dan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.